Ternyata pengaruh kedua orang tua sangatlah besar terhadap anaknya. Anak ini akan tumbuh kembang, akan bertumbuh menjadi remaja, dewasa, dan besar nanti. Itu tergantung peran ataupun pola asuh yang baik dari kedua orang tua, dari lingkungan, serta hal-hal lain yang berada di sekolah yang bisa membuat ia tumbuh menjadi apa nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena akan banyak video-video berikutnya yang lebih bermanfaat, yang lebih memberdayakan, yang lebih bisa mengubah tindakan seseorang ke depannya yang lebih dahsyat lagi. Berbicara tentang hipnoterapi, artinya berbicara tentang pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan akan menentukan hidup kita, rekening kita, dan semua di dalam kehidupan kita. Kali ini saya akan share tentang bagaimana peran ayah ataupun peran ibu akan membuat seseorang anak menjadi punya luka batin. Ternyata bukan hanya laki-laki saja yang punya luka batin, bukan hanya seorang perempuan saja yang mempunyai luka batin, ternyata anak pun bisa mempunyai luka batin. Saya akan share tentang pengalaman saya sendiri, karena ini energinya, vibrasinya lebih powerful, dikarenakan saya pernah merasakan dan saya pernah melewatkannya. Saya sendiri mempunyai seorang istri dan 3 anak. Anak saya yang pertama berusia 15 tahun sekarang, seorang laki-laki. Dan anak kedua saya berusia 10 tahun. Anak ketiga saya berusia 8 tahun di September kemarin. Saya akan membahas tentang anak saya yang nomor 3 ini. Bisnis yang terkadang belum menghasilkan, kita paksa-paksakan menghasilkan, sehingga hasilnya pun tidak baik. Hasilnya pun membuat seseorang bisa temperamental. Semua orang mempunyai volume emosi, tingkatan emosi ataupun level emosi. Nah, seseorang level emosinya akan berada di keikhlasan ataupun power, artinya keadaan kehidupannya biasanya baik. Namun, bagaimana seseorang yang berbisnis ataupun menjadi seorang pengusaha, terkadang usahanya ini belum baik, masih kacau, masih mempunyai sudut pandang yang salah, masih mindset yang tidak benar, masih modal hutang, masih mempunyai hutang riba dan lain-lain. Jadi faktor-faktor itu akan membuat tindakan seseorang berubah. Contohnya apa? Saya dulu menjadi seorang supplier bisnis pasir Bangka. Banyak hal yang saya lakukan sehingga membuat tindakan saya menjadi negatif. Istri serta anak di rumah menjadi kambing hitam atas kegagalan kita dalam melakukan hal. Terkadang dalam kita melakukan tindakan, sebenarnya ada kok hal-hal keberhasilan, ada juga hal-hal yang belum berhasilnya. Namun karena kita belum paham cara mengelola pikiran dan perasaan, sehingga orang yang berada di dalam rumah saat seorang ayah pulang kerja, ia akan marah, ia akan mudah tersinggung, ia akan mudah menjadi ayah yang mengkambing hitamkan, menyalah-nyalahkan istri serta anak. Permasalahan di tempat pekerjaan akan dibawa pulang ke rumah, sehingga anak dan istri di rumah menjadi korban. Tapi bersyukur yang luar biasa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah sudah memberikan hal ini kepada saya sehingga saya bisa melewatkannya.
Nah, apa akibat menjadi seorang ayah yang temperamen, mudah marah? Seorang anak menginginkan membelikan mainan, terkadang kita membatalkannya, mengcancelnya, padahal anak berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang ia inginkan. Karena seorang anak terkadang belum paham artinya sesuatu hal yang ditunda, sesuatu hal yang tidak boleh. Pokoknya ia meminta mainan, harus dibelikan mainan. Anak-anak ini sebenarnya seperti di surga, saat ia menginginkan membeli mainan, orang tua harus mengiyakan, walaupun mainan tersebut tidak dibeli saat itu juga. Oh iya nak, nanti kita beli ya. Janganlah merespon kemauan si anak dengan, gak usah beli, itu mahal. Kamu ini mainan udah banyak. Kamu ini, itu kita mempunyai level perasaan yang negatif. Itu kita mengcancel keinginannya, mengcancel impiannya. Sebenarnya sederhana. Oke nak, nanti kita beli ya. Oke nak, kapan kita berangkat belinya? Kita nggak usah menganalisa uang kita nggak ada, uang kita belum ada. Yang terpenting jawab dulu iyanya, kabulkan dulu permintaannya, kabulkanlah dulu doanya. Karena mengenai uangnya Allah yang akan atur. Kita tidak tahu datang dari mana uang, entah itu setengah jam kemudian, entah itu 1 jam kemudian, entah itu esok harinya. Kita bisa kalau memang belum punya uang, oke nak, nanti kita beli ya, tunggu ya, papa lagi tunggu uang nih. Namun kalau kita meresponnya dengan hal-hal yang negatif, level-level perasaan yang di bawah energi power, yaitu force, membuat anak ini menjadi takut. Membuat anak ini menjadi takut mempunyai permintaan. Sehingga anak-anak ini akan takut mengadu kalau mereka punya masalah. Makanya anak-anak kita akan curhat ke orang lain, keluar apabila kita tidak mengizinkan pemaafan konsultasi itu terjadi. Karena kita sendiri yang membatasi antara ayah dan anak. Sehingga hal yang terjadi pada anak saya nomor 3 ialah luka batin. Apa sih luka batinnya? Ia menyimpan memori kalau ayah itu jahat, kalau papa itu marah-marah. Ia menyimpan memori rasa takut. Ia menyimpan memori rasa khawatir karena kalau ia minta dibelikan mainan, ia pasti tidak akan diberikan. Sehingga tindakan anak saya nomor 3 dari usia bayi sampai usia 8 tahun sering ngompol di tempat tidur. Apa yang diberatkan oleh seorang orang tua? Kita akan mencuci spray dalam keadaan setiap hari. Kita akan mengganti spray dalam keadaan setiap hari. Rasa bau pesing itu akan ada di kamar dan di tempat tidur. Waktu itu saya belum mengetahui ilmu ini. Ilmu hipnosis, bagaimana cara kerja pikiran, sehingga cara kerja pikiran membuat perasaan seseorang juga terganggu, sehingga tindakan-tindakannya terganggu, sehingga ia menyimpan memori-memori negatif. Memori negatif itu di level force, takut, khawatir, malu, dan lain-lain, sehingga membuat anak saya ngompol. Dengan ilmu inilah akhirnya saya memaafkan diri saya rilis akan diri saya minta maaf kepada anak saya di waktu ia akan tidur, di waktu ia sudah terlelap namun ia belum pulas, masih kita bisa ganggu. Contoh ya, pada anak saya nomor 3 saat ia mulai ngantuk di tempat tidur, saya mulai sugesti, saya mulai katakan padanya, terkadang saya setel musik. Nah, maafin papa ya, papa sayang sama kamu sama mama, papa sayang juga kakak dan abang. Adek, nanti kita beli mainan ya. Adek, kamu menjadi anak yang soleh ya. Terus bu, diulang-ulang. Karena saya mengganti memori yang negatif yang ada di alam bawah sadarnya, yang semenjak kecil sudah saya tanamkan. Akhirnya saya ulang-ulangi terus sugesti itu di setiap malam. Bahkan saya melakukan metode terapi kepadanya,
Yang mungkin orang yang bukan hipnoterapis tidak bisa melakukan ini. Karena saya turunkan gelombang otaknya menjadi theta, ya. Saya buat dia deep trance. Sehingga ia bisa dimasukkan atau ditanamkan sugesti-sugesti positif. Kamu menjadi anak yang soleh ya nak, kamu rajin belajar ya nak. Kalau mau ngompol, kalau terasa mau ngompol, kalau terasa mau pipis, langsung ke kamar mandi ya, langsung ke toilet ya. Berulang-ulang. Harus dengan intonasi yang rendah dan lembut. Harus ada kata-kata pemaafan. Kita sebagai orang tua harus turunkan egonya. Ternyata kedamaian, kesejahteraan keluarga di dalam rumah tangga itu bisa mempengaruhi rekening dan penghasilan kita untuk mendapatkan uang merah ke dalam rumah kita. Ternyata kalau kita mengetahui ilmu ini sangat sederhana, Pak, teman-teman, luar biasa, powerful. Bagi teman-teman yang menginginkan bagaimana materi self-forgiveness terapi ini bisa membuat keluarga menjadi utuh, bisa membuat seseorang mendapatkan pasangan yang ia inginkan, bisa menarik hal-hal yang kita inginkan, surga dunia, bisa membuat kita tidak luka batinnya, bisa tidak terluka perasaannya, bisa rileks perasaannya, bisa tenang pikirannya. Segera hadiri kelas self-forgiveness terapi, bagaimana metode pemaafan itu dilakukan kepada seseorang di dalam kelas setelah ia mendapatkan pengetahuan ataupun sudut pandang, mindset yang benar akan tindakan-tindakannya. Segera daftar pada links di deskripsi. Saya tunggu di kelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.